Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita lanjut ke part 11. Kita membahas tugas pokok dan fungsi guru abad 21 dan strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi, kisi-kisi yang dua ini yang akan kita bahas pada part 11 ini. Soal 127, guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna. A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. D. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Pendidikannya bisa seperti PPG, Pendidikan Profesi Guru, berupa prajab dan berupa daljab dalam jabatan. Kalau yang dulu namanya PLPG, kalau sekarang PPG. 128. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Pembimbing dan melatih peserta didik. C. Melakukan penilaian pembelajaran. Kata kuncinya di sini adalah menyusun program. Jawaban A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Menyusun program artinya merencanakan. 129. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Jawaban E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Jawaban E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Jadi untuk pembelajaran abad 21 ini, guru menjadi teman, menjadi fasilitator, menjadi kawan bagi peserta didik sehingga peserta didik merasakan nyaman saat belajar. 131. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaat teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Jawaban C. Mendampingi anak dalam eksplorasi sumber digital. Jadi saat pembelajaran kita dampingi anak bagaimana penggunaan teknologi yang benar, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dilarang. Jadi kita sebagai guru mendampinginya. 132.
Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksi cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian D. Assessment as learning. Untuk pembahasan assessment of learning di bahasa Inggris ya teman-teman. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Sementara assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Jadi refleksi itu adalah menilai diri kita. Kunci dari refleksi menilai diri kita sendiri. Lanjut, 133, adanya rasa tanggung jawab, sikap respon, dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jawaban A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apa komitmen secara profesional? Apa fungsi profesional? Dan itu kita jaga dan kita tanggung jawabkan. 134. Bu Susi dari SD Bunga Bangsa mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Susi melihat salah satu peserta didik bernama Agus diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Agung. Bu Susi mendampingi Agus yang sedang menghayati sesuatu. Bu Susi sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut dengan A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, E. Membina. Jawaban B. Membimbing. Di sini kata kuncinya Bu Susi mendampingi Agus yang sedang menghayati sesuatu. Jadi mendampingi adalah membimbing. 135. Hal-hal berikut merupakan aspek potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi. B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Jawaban C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Ini adalah kecuali ya teman-teman. 136. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa depan yang akan datang. A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih terfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Ini sudah jelas ya teman-teman. Jawabannya E. Menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. 137. Salah satu sikap profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. Reflektif adalah merefleksi diri, menilai diri. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. E. Merefleksi setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri.
Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Jawaban C. Merefleksi diri. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Jadi menilai diri, reflektif. 138. Manakah pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian kompetensi. C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. E. Mengisolasi diri dan melaksanakan proses pembelajaran. Jawaban E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Kata kuncinya adalah kurang tepat. Pernyataan yang kurang tepat. Jadi A sampai D adalah konsep belajar mandiri. 139. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi? Ini refleksi lagi ya teman-teman. A. Merekam video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. E. Hasil perenungan dan refleksi guru terhadap pengalamannya. Jadi saya ulang lagi, refleksi adalah menilai diri. Jawaban E. Hasil perenungan dan refleksi guru terhadap pengalamannya biasanya dilakukan melalui PTK, perenungan dirinya, penilaian tindakan kelas apa diri seorang guru tersebut yang kurang saat pembelajaran. 140. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. Menarik kesimpulan. B. Menyusun rencana aksi. C. Melaksanakan analisis. D. Merasakan dan menghayati. E. Melaksanakan tindakan. Jawaban B. Menyusun rencana aksi. 141. Aktivitas pengembang diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral mengandung pengertian. A. Memberikan dampak peningkatan profesional secara akumulatif. B. Aktivitas pengembang diri dapat melebar ke topik-topik lain. C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Jawaban A. Memberikan dampak peningkatan profesional secara akumulatif. Jadi, jika guru tersebut sudah refleksi dirinya, maka profesionalnya akan meningkat. Kerjanya akan semakin bagus. 142. Dilihat dari dimensi pedagogik, belajar mandiri berarti A. Merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Mengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru dan tutor. Jawaban B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. 143. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis. B. Yuridis. C. Sosiologis. D. Psikologis. E. Pedagogis. Jawaban D. Psikologis. 144. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat
Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dari atribut A. Sosiologis, B. Kognitif, C. Kepribadian, D. Pedagogis, E. Kebebasan. Jawaban C. Kepribadian. Kata kuncinya adalah percaya diri dengan dirinya, memotivasi dirinya. Jadi kepribadian. Motivasi. 145. Seorang mampu menentukan strategi kognitif yang tepat dengan cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya, B. Keterampilan memproses informasi, C. Keterampilan khusus yang efektif, D. Keterampilan bersifat umum, E. Keterampilan menarik kesimpulan. Jawaban D. Keterampilan bersifat umum. 146. Seorang guru menemukan satu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif teknologi tepat guna, B. Publikasi ilmiah di media sosial, C. Karya inovatif mencipta karya, dan D. Pengembangan diri fungsional, E. Pengembangan diri kolektif. Jawaban C. Karya inovatif menciptakan karya. Kata kuncinya adalah model pembelajaran yang sangat inovatif. Di model ini kemudian diabadikan atau dipublikasikan oleh wartawan di media massa. Jadi guru tersebut menciptakan sebuah karya yang bisa dipublikasikan oleh media massa. Demikian teman-teman untuk part ini. Kita lanjut ke part 12. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video-video sebelumnya, silahkan ditonton ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman berhasil. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.